Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengerjakan tugas seminar manajemen masjid dan ulumul hadis. Topik atau tema yang akan saya angkat yaitu amanah yang ditinggalkan, hadis kepemimpinan dan krisis manajemen masjid hari ini. Yang, yang pertama yaitu eh, dasar dari topik ini yaitu banyak masjid berdiri megah, dananya besar, jamaahnya banyak, tapi anehnya programnya gitu-gitu aja. Konflik pengurus berulang, anak muda menjauh. Masalahnya bukan kekurangan dana sudah jelas, tapi kekurangan amanah dalam kepemimpinan. Masjid berdiri megah, namun terkadang terjadi yang namanya dualisme, bahkan lebih dari dualisme. Bahkan konflik paling uniknya yaitu terbagi berdasarkan partai-partai atau bahkan pendukung saat pemilihan presiden. Bahkan di sebuah masjid sampai tidak mau diimami oleh pendukung dari presiden lain. Itu sangat lucu sekali. Namun hal ini real terjadi seperti itu. Ada hadis sahih tentang kepemimpinan dan amanah yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Makna dari hadis ini yaitu yang pertama, kepemimpinan bukan jabatan tapi fungsi. Baik itu ketua DKM, bendahara, imam, bahkan koordinator kebersihan, sejatinya yaitu pemimpin. Ketua DKM adalah pemimpin utama yang mana dia harus merancang sebuah program yang menarik, yang sesuai dengan jamaah dan menarik minat jamaah dan anak-anak muda. Imam sejatinya bukan hanya orang yang datang mengimami sholat fardu kemudian pergi, namun dia juga harus bisa mengajak jamaah, dia harus bisa bermain dengan anak-anak dan lain sebagainya. Amanah yaitu tanggung jawab dunia dan akhirat, sehingga tidak boleh sampai terjadi yang namanya salah kelola masjid jadi sepi atau masjid itu terasa hampa, orang cuma datang sholat pergi, kayak nggak ada ruhnya masjid itu, sangat membosankan sekali. Kemudian yang terakhir yaitu masjid bukan milik pengurus. Ini yang sangat penting sekali dan terkadang menjadi masalah utama, karena terkadang itu dijumpai terutama di desa-desa, orang sudah mengurus masjid tersebut lebih dari 30 tahun, 40 tahun dan lain sebagainya, kemudian merasa memiliki masjid tersebut, program-program atau apapun itu nggak mau dia dijalankan kalau misalnya nggak ada dia, padahal kan seharusnya dia itu sebagai pemimpin atau pengurus itu membuat langkah terbaik, sekalipun dia tidak ada pun harus tetap berjalan, kurang lebih seperti itu. Alhasil banyak pengurus masjid hari ini bertindak seolah masjid adalah wilayah kekuasaan, bukan amanah yang diberikan. Nah, apa relevansi hadis dengan masalah nyata manajemen masjid? Yang pertama yaitu pengurus tidak kompeten dan tidak tergantikan. Ini masalah-masalah nyata yang terjadi ya. Yang pertama itu seperti itu. Ya, ini biasanya terjadi seperti yang saya contohkan tadi. Ya, mohon maaf sudah sepuh dan sebagainya. Akhirnya nggak diganti-ganti. Sayangnya beliaunya itu ya kurang kreatif dan lain sebagainya, sehingga programnya gitu-gitu aja. Terus ya mohon maaf kalau sampai beliau itu terganggu dengan anak-anak, kemudian akhirnya buat peraturan-peraturan atau apapun yang membuat anak-anak itu jadi makin malas ke masjid. Akhirnya tidak tercipta yang namanya itu generasi masjid, tidak tercipta. Padahal seharusnya sebagai orang dewasa itu bisa mengajak anak-anak, sehingga anak-anak itu merasa masa kecilnya itu dipenuhi atau dihabiskan di masjid, sehingga dia akan terikat di masjid. Nah, dari situlah nanti terlahir generasi masjid, yang mana nanti ketika dia beranjak remaja, dia kan kalau apa-apa bosan atau ada waktu senggang dari perjalanan apa gitu, dia akan mampir ke masjid. Kenapa? Karena dia terbiasa di masjid sejak masa kecil. Kemudian masalah yang kedua yaitu keuangan yang tidak transparan. Ya, mohon maaf, bukan bermaksud suuzon, namun di beberapa masjid ditemui bahwasanya mereka itu ya agak nguntit-nguntit dikit gitu, ngambil-ngambil dikit. Terkadang itu seperti itu. Ya, orang pun kadang itu curigaan terus, padahal udah bagus dari pengelolaannya, dari penyalurannya. Nah, gimana cara mengatasinya? Yaitu membuat keuangan yang transparan. Karena kalau keuangan transparan,
Jamaah itu tahu, oh uang total segini, terus keluarnya apa itu dipakainya seperti ini, terus dilihat apakah hasilnya seperti itu. Oh iya, maka jamaah itu akan lebih percaya untuk berinfak di masjid. Kemudian yang ketiga, masjid sepi fungsi sosial. Nah, ini salah satu hal yang sering terjadi, yaitu masjid itu tidak dijadikan tempat sosial, tidak dijadikan tempat bersosial. Orang hanya datang, sholat, kemudian pergi. Tidak ada pembahasan tentang apa gitu, isu terbaru atau lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat di zaman Rasulullah, masjid itu lebih dari itu. Masjid menjadi tempat pembinaan moral. Masjid menjadi tempat bahkan latihan militer pun di masjid. Namun kita lihat sekarang, masjid seperti hampa. Orang datang, sholat, pergi. Sangat hampa sekali, sangat membosankan. Nah, dan masalah terakhir yaitu anak muda menjauh. Ya, ini bisa jadi murni kesalahan anak mudanya sendiri yang bergaul, yang kurang cakap dalam bergaul sehingga terikut arus yang negatif, ataupun bisa jadi karena masalah orang tua atau pendahulu pengurus masjid yang membuat masjid tersebut itu tidak menyenangkan untuk anak muda, sehingga dia tidak tertarik ke masjid, dia tidak terbiasa ke masjid. Tidak, ya, salah satu hal yang bisa kita lihat di masjid-masjid modern itu kan ada halaman yang luas, tempat main bola dan ataupun basket atau bulu tangkis, sehingga anak-anak itu menghabiskan waktu di situ, sehingga mereka akan merasa hatinya terikat ke masjid. Jika setiap pengurus sadar diri bahwa ia akan ditanya Allah secara langsung, maka tidak ada ruang untuk asal jalan, apalagi mempertahankan jabatan tanpa kontribusi. Itu salah satu pesan yang menurut saya sangat luar biasa dan harus disampaikan. Selanjutnya yaitu solusi manajerial berbasis nilai hadis. Solusi pertama yaitu rekrutmen berbasis amanah dan kompetensi. Jabatan itu bukan hadiah, apalagi jabatan masjid, tapi tanggung jawab. Seleksi pengurus itu harus berdasarkan integritas, kapasitas, dan komitmen waktu. Bisa jadi orangnya itu berkapasitas, mampu dia, cuma orangnya terlalu sibuk, akhirnya kan nggak ngurus masjid. Begitu. Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau itu tidak menyerahkan amanah kepada yang meminta jabatan, tapi yang layak memikulnya. Kemudian solusi yang kedua yaitu solusi akuntabilitas yang terbuka, laporan keuangan yang rutin, evaluasi program tiap periode. Jamaah sebagai stakeholder, bukan penonton, mereka ikut secara langsung melihat, kemudian bahkan bisa memberikan saran. Oh ini Pak, ada program ini bagus, itu bisa direalisasikan, sehingga jamaah itu lebih lebih percaya untuk mendonasikan atau menginfakkan uangnya di masjid tersebut. Kemudian solusi selanjutnya yaitu masjid sebagai pusat pemberdayaan, mulai dari pendidikan, sosial, ekonomi umat, dan ruang kreatif pemuda. Karena apa? Dengan begitu nilai-nilai sosial atau aktivitas sosial dari masjid itu bisa hidup, sehingga masjid itu bukan cuma hampa datang, sholat, pergi, bukan, tapi terasa, aku ingin ngobrol sama kawanku, maka datang ke masjid. Aku ingin belajar ini itu, datang ke masjid. Nanti di sana sudah ada yang siap mengajari. Misal ustadznya itu cukup berwawasan untuk mengajari, maka bisa ditanya. Jadi kalau ada pertanyaan apapun, nanti ke masjid bisa ditanyakan gitu. Kemudian kita mungkin sekian ya. Ya, intinya hadis ini tidak menuntut kita menjadi pengurus masjid yang sempurna, tapi pengurus yang jujur pada amanahnya, karena masjid akan terus berdiri, tapi kita akan berdiri sendiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkannya. Kurang lebih seperti itu. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.